Assalamualaikum my lovely student. Welcome to Berpisah Class, a class for wherever you are. Okay my lovely student, sebelum kita masuk ke kelas hari ini, silahkan di subscribe dulu channelnya Berpisah Class, class for wherever you are. Oke my lovely student, topik kita hari ini masih terkait dengan Sangkuriang. Sekarang kita membahas tentang what is the narrative text and also about generic structure of narrative text and then the language features of narrative text. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang Sangkuriang. Untuk itu, sebelum memahami apa itu narrative text dan generic structure serta language feature dari narrative text, tonton dulu video pada part 1-nya. Well, my lovely student, sekarang kita lihat definition of narrative text. Definition of narrative text. Narrative text is an imaginative story. Jadi, narrative text adalah cerita yang berdasarkan imajinasi. Nah, what is the purpose of narrative text? Apa tujuan dari narrative text ini? To entertain people, untuk menghibur orang. Nah, sekarang kita lihat generic structure of narrative text. Apa saja generic structure dari narrative text ini? Okay, there are 3 generic structure of narrative text. First is orientation. It is about opening paragraph where the characters of the story are introduced, people, place, and time. Jadi orientasi ini adalah tentang paragraf pembuka yang mana karakter atau tokoh-tokoh dari cerita diperkenalkan. Di sana kita mengenal siapa saja yang di dalam cerita itu orang-orangnya, tempat, dan juga waktunya. The second of generic structure is complication, where the problem of the story develops. Jadi di mana permasalahan itu berkembang atau muncul permasalahan pada cerita itu. Selanjutnya, resolution. Resolution where the problem of the story is resolved. Jadi, di mana permasalahan itu sudah ditemukan solusinya. Oke, jadi diingat ada 3 generic structure or narrative text: orientation, complication, and resolution. Next, let's see the language feature of narrative text. Language feature on narrative text yang digunakan adalah using past tense. Jadi menggunakan past tense untuk menceritakan tentang masa lampau. Kemudian banyak lagi language feature yang digunakan, ada verb. Verbnya sudah pasti bentuk kedua, kata kerja kedua. Kemudian ada linking verb. Kemudian ada adjective juga, ada noun juga. Namun, kenapa diambil ini? Nah, inilah yang paling penting dalam narrative text. Jadi, past tense yaitu menjelaskan atau menceritakan kalimat-kalimatnya dengan menggunakan bentuk kedua atau bentuk lampau. Well, my lovely student, untuk memahami narrative text, sekarang kita lihat the story of Sangkuriang. Sangkuriang. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving cloth, but sometimes she could be very lazy. One day, her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself.
she shouted out. "Can anybody help me get my tool? If you are female, I will take you as my sister. If you are male, I will marry you." A male creature came, but it was a dog. His name was Tumang. He happily brought her the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But at a certain time, Tumang could turn back to be a normal man. Their only son, Sangkuriang, was soon born, and he grew a handsome and healthy boy. He always played with his very loyal dog, Tumang. He didn't know what was actually his father, because Dayang Sumbi hid the secret from him. Sangkuriang liked to hunt in the woods, of course, with Tumang. Paragraf selanjutnya. One day, Dayang Sumbi asked him to bring home a deer heart, but after hunting for several days, he could not find any deer in the woods. He didn't want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer heart. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang. Then he brought his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Sangkuriang could not cheat her. She knew it was Tumang's heart. So she got very angry and hit Sangkuriang's forehead with a piece of wood and told him to leave. With a bad wound on his forehead, Sangkuriang left the village. Many years later, Sangkuriang grew up to be a powerful man. One day, he went back to his village. He met a beautiful young woman there, and he fell in love with her at the first sight. It was Dayang Sumbi. She never got older because she had been granted eternal youth by the god. Sangkuriang didn't know that she was his mother, so she came to her and proposed to marry her. Kita lanjut, paragraf ke-6. When he worked closer to her, Dayang Sumbi got very surprised. She saw the scar in Sangkuriang's forehead, and soon she knew that he was her son who left her a long time ago. She told him the truth and tried hard to explain it to him, but he didn't believe her. She didn't want to break his heart, so she accepted his proposal but gave him an impossible thing to do. She wanted him to build a lake and a boat in just one night. Nah, paragraf terakhir. Sangkuriang agreed because he knew that he could make it with the help of his genius. By midnight, he finished the lake and then started making the boat. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to fail him. Before dawn, she asked the people in the village to burn the woods in the east, and the light made all the cocks crow. Thinking that the night would be over soon, the genius ran fast and left Sangkuriang before the boat was finished. Sangkuriang realized that Dayang Sumbi had cheated him. He got very angry and he kicked the boat upside down. It gradually became a mountain, and it is now known as Mount Tangkuban Perahu. Well, my lovely student, setelah selesai membaca ini, kita akan mencari generic structure of narrative text dan juga language feature of narrative text pada teks Sangkuriang ini. Okay, come on.
Nah, sekarang kita akan mencari generic structure of narrative text. Apa saja generic structure-nya tadi? Orientation, complication, and resolution. Kita mulai dari orientation terlebih dahulu. Orientation, it is about painting paragraph where the character of the story are introduced. Jadi, ini adalah paragraf pembuka di mana dia melihatkan atau memperkenalkan karakter-karakter dari cerita ini. Pertama, ya, tempat juga bisa ya. Nah, ini merupakan orientation. Ya, dia mengenalkan lokasi, kemudian mengenalkan ada yang Sumbi, menceritakannya, dan juga menceritakan hobinya, sampai dia menceritakan kegiatannya. Ya, oke. Nah, kemudian juga ada paragraf kedua. Di sini dia juga menceritakan karakter lain, yaitu Mel, creature came. Sampai but his first dog is named Tumang. Nah, karakter selanjutnya yang diceritakan di sini adalah Dear son, ada Sangku Riang was born on he grew up healthy boy. Nah, di sini jadi paragraf 1 dan 2 ini sudah berisikan tentang orientation. Jadi dia sudah mengenalkan karakter-karakter yang ada pada cerita, tempat, dan waktu. Well, sekarang kita lihat complication, where the problem or the story develop it. Nah, untuk permasalah munculnya atau puncaknya ada pada paragraf setelah ini. Namun, di sini juga sudah terlihat muncul masalah yang melibatkan yang melibatkan Sangkuriang. Itu muncul permasalahan awal dari Dayang Sumbi. Ini dia si salty sampai di sini ya. Oke. Nah, kemudian masalah selanjutnya itu ada ketika si married dog ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat pada paragraf berikutnya ya. Di sini paragraf berikutnya juga nampak permasalahan yang muncul atau yang berkembang. Sini Dayang Sumbi ask him to bring deer. Nah, paragraf ini menunjukkan adanya complication. Kemudian Sangkuriang di sini paragraf selanjutnya juga merupakan complication sampai di sini ya, ini masih merupakan complication dari cerita ini. Nah, setelah ini kita harus mencari resolution. Kita lihat paragraf berikutnya. Nah, resolution belum ditemukan pada paragraf ini, tapi ini masih masih terlihat problem ya. Masih terlihat problem di sini ketika Dayang Sumbi surprise ya melihat Sangkuriang. Di sini ada tanda di keningnya, di jidatnya. Kemudian masalah muncul lagi, she told him the truth until didn't believe. Kemudian dia menerima lamarannya karena tidak mau menyakiti. Kemudian memintanya untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, ini masih complication. Nah, pada paragraf terakhir Sangkuriang agree. Jadi ini sudah menunjukkan adanya resolution. Ya, resolution. Sudah muncul solusi yang ditawarkan di sini. Sudah terlihat akhir dari cerita Sangkuriang ini. Oke, my lovely student, bisa dipahami? Good. Selanjutnya kita lihat
Language feature of narrative text. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, language feature yang paling penting dalam naratif teks ini adalah past tense, yaitu bentuk kalimat yang menyatakan kejadian pada masa lampau. Nah, pada Sangkuriang ini ada dua bentuk kalimat past tense yang terlihat. Yang pertama bentuknya adalah verbal sentence yang menggunakan kata kerja, yang menggunakan verb ya. Kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Selanjutnya kalimat yang terlihat di sini dalam bentuk nominal sentence, kalimat nominal. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja tadi. Namun di sini dia bisa menggunakan to be, adjective, adverb, dan noun. Nah, yang pertama kita lihat kalimat verbal sentence pada bacaan ini terlebih dahulu. Nah, kalimat pertama itu sudah bentuk kalimat verbal sentence. Di sini dia menjelaskan itu menggunakan kata name ya, live itu bentuk kedua. Name it dengan nama, dinamai ya, walaupun ini bentuknya pasif. Nah, kemudian kita cari dulu yang menggunakan verb ya, kata kerja. She could be very lazy. Could itu bentuk kedua dari can. Kemudian apa lagi? He happily brought ya. Ini juga kalimat verbal. Brought her the tool to her. Ini bentuk pertamanya bring, ini bentuk keduanya brought. Kemudian ini she keep her promise. Ya, menjaga bentuk pertamanya keep. Dan ini juga she married the dog. Bentuk pertamanya marry. Kemudian ini Tumang could turn back to be a normal man. Ya, bentuk pertamanya can, bentuk keduanya could. Kemudian he grew up to be handsome and healthy boy. Ya, verbnya grow pertamanya. Kemudian he always play ya. Ini kalimat verbal juga, play. Kemudian he did not, do not. Selanjutnya Sumbi, yang Sumbi hid dari hide ya, menyembunyikan. Selanjutnya kalimatnya Sangkuriang like to hunt in wood pursuit Tumang. Ini kata kerjanya like, bentuk pertamanya like, bentuk keduanya like. Nah, sebelum kita lanjut mencari nominal sentence, kita cek lagi mana yang verbal sentence. Nah, ini dia. She shouted out. Shout ya. Bentuk pertamanya, bentuk keduanya shouted. Dia berteriak ya. Masih ada lagi, jika masih ada bisa bisa ditambahkan. Ini lagi a male creature came ya. Nah, came ini bentuk kedua dari come. Oke. Jika tidak, kita coba lagi mencari kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi yang digunakan adalah adjective atau adverb atau noun. Jadi, setelah subjek itu ditambah dengan to be-nya was atau were. Ketika subjeknya tunggal seperti I, she, he, maka to be-nya kita gunakan was. Ketika subjeknya jama atau plural, kita gunakan were. Baru setelah itu ada adjective, kata sifat atau adverb, kata keterangan, atau noun, kata benda. Sekarang kita lihat di teksnya mana yang nominal sentence. Kita ganti warnanya ya, biar ada yang membedakan.
Oke, yang pertama, she was beautiful and kind-hearted. Di sini subjeknya she, kemudian menggunakan to be, was, selanjutnya ditambah dengan beautiful yaitu adjective. Nah, di sini masih ada juga she was too lazy. Was, kemudian lazy. Selanjutnya kita lihat it was a dog, ya. It was a dog. Dia menggunakan noun a dog, ya. Kemudian his name was Tumang, ya. Tambah noun di sini. Ini his name subjeknya. Kemudian ini Dayang Sumbi was very surprised. Nah, yang ini sangat terkejut ya. Ini bentuknya adalah pasif, kalimat pasif. Jadi dia menggunakan to be juga, namun ditambah dengan verb 3 yang menyatakan dia past tense itu adalah to be-nya. Oke, kemudian di sini Tumang was actually a man. Jadi Tumang adalah sebenarnya laki-laki. Kemudian who had been cursed. Di sini dia ada bentuk past tense juga, ya, bentuk past tense juga, tapi dalam pasif ya. Kemudian sang kuryang was soon brown. Jadi banyak kita temukan di sini juga ada he was actually his father. Nah, bentuk lain yang juga past tense masih dalam konteks past tense juga ada menggunakan kalimat past continuous. Her hobby was weaving. Past continuous dia menggunakan to be-nya past tense cuma ditambah dengan verb ing, ya, verb ing. Nah, jadi naratif text ini konteks atau language feature yang digunakan adalah dalam bentuk pola past tense. Oke, my lovely students, sampai di sini bisa dipahami. Jika sudah, silakan dilanjutkan kepada paragraf-paragraf berikutnya. Kemudian stabilo atau warnai atau boleh garis bawahi mana yang verbal sentence, mana yang nominal sentence dalam bentuk past tense. Okay, thank you for your attention. See you next class. Bye bye. Assalamualaikum.